Oke, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini akan menjelaskan untuk tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah pengolahan citra digital. Jadi di sini kita menggunakan MATLAB. Untuk datasetnya di pertemuan pertama kita menggunakan dataset untuk X-ray dari paru-paru. Nah, di sini kita akan coba untuk run programnya di MATLAB. Ini untuk GUI atau tampilan dari pengolahan tahap praproses. Jadi di sini kita akan coba untuk import gambar dari X-ray paru-paru sebagai dataset kita. Nah, di sini di bawah button dari import gambar, jadi di situ ada button RGB to gray. Jadi di situ fungsinya untuk mengubah gambar yang warnanya RGB menjadi gray atau abu-abu. Di sini karena dia berupa X-ray, jadi gambarnya memang abu-abu, jadi seperti tidak berubah, jadi sama saja. Terus kemudian di sini ada pengolahan pixel. Yang pertama pengolahan pixel image negatif. Jadi di situ ketika diklik gambar X-ray dari paru-parunya, di situ akan berubah menjadi negatif. Kemudian untuk pengolahan pixel kedua, di situ ada transformasi log. Jadi transformasi log itu membuat terang pada area yang gelap. Jadi di sini kalau kita lihat area yang gelap di sini berubah menjadi terang. Kemudian yang kedua itu ada pengolahan histogram untuk melihat histogram dari gambar X-ray paru-paru yang pertama. Ketika diklik nanti akan muncul histogramnya. Ini untuk histogram dari gambar X-ray paru-paru yang sudah diimport. Kemudian untuk tahapan smoothing, jadi di sini ada smoothing, itu yang pertama menggunakan box filter. Kalau diklik nanti akan smoothing menggunakan metode box filter. Nah, di sini terlihat gambarnya sedikit menjadi lebih halus. Kemudian metode smoothing yang kedua yaitu median filter. Ketika diklik, nah, kurang lebih tampilannya sama, lebih halus yang box filter, tapi lebih halus dua-duanya lebih halus dari gambar utamanya. Cuma kalau dilihat dibandingkan antara box filter dan median filter, itu lebih halus yang pertama yaitu box filter. Kemudian untuk pengolahan sharpening itu menggunakan Laplacian. Ketika diklik, nah di sini untuk melihat hasil sharpening-nya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada pengolahan restorasi dari gambar, yaitu dengan noise. Image restoration-nya. Nah, di sini gambarnya jadi terlihat seperti ada noise-nya, jadi di situ hasil perubahannya. Kemudian untuk image morfologinya, di situ ada dilasi dan erosi. Yang pertama dilasi, ketika diklik. Nah, di sini untuk perubahannya morfologi dilasi, sedangkan untuk morfologi yang erosi, ketika diklik nanti akan berubah menjadi seperti ini. Itu untuk morfologi erosi itu tadi untuk ketika programnya secara GUI dijalankan. Lalu untuk codingannya sendiri, kita akan lihat menggunakan callback. Nah, di sini kita callback mungkin mulai dari import gambar. Nah, jadi ini adalah function dari import gambar, di mana menggunakan UI getFile, kemudian diletakkan di variabel A, kemudian file name itu ditimpa dengan variabel A, ini untuk import gambarnya. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya di situ ada RGB to gray di bawahnya. Nah, di situ ada RGB callback. Nah, di situ untuk button RGB to gray yaitu merubah gambar yang sebelumnya RGB menjadi berwarna gray. Kemudian kita kembali ke GUI yang tadi, kita callback untuk yang pengolahan pixel image negatif. Nah, di sini kalau kita lihat ini untuk function dari negatif, yaitu merubah image menjadi pixel negatif. Yang pertama di sini get app data terlebih dahulu, kemudian diletakkan di variabel A,
Nah, kemudian data yang diambil tadi itu gambarnya dirubah menjadi gray terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dinegatifkan. Jadi kalau yang gambarnya berupa RGB itu dirubah menjadi gray terlebih dahulu, baru diubah menjadi negatif, diletakkan di variabel negatif. Lalu yang di bagian bawahnya di sini ada transformasi log, yaitu menerangkan area yang gelap dibuat menjadi lebih terang. Ini untuk codingannya sama, get app data terlebih dahulu, mengambil data A, yaitu gambar yang sudah diimpor tadi, kemudian dirubah area gelapnya menjadi lebih terang. Kemudian kembali ke GUI-nya, kita lihat callback selanjutnya itu histogram. Untuk fungsinya kita view callbacks. Nah, ini untuk function histogramnya. Sama seperti yang pertama tadi, itu mengambil datanya terlebih dahulu, gambarnya. Kemudian di sini dirubah menjadi gray terlebih dahulu, sama seperti yang image negatif, jadi gambarnya dirubah menjadi gray terlebih dahulu, baru di situ bisa dideteksi untuk histogramnya, seperti itu. Kemudian kembali ke GUI-nya tadi, kita masuk ke smoothing-nya, ke pemrosesan smoothing. Tahapan smoothing, yang pertama box filter. Kita callback untuk melihat fungsinya. Nah, di sini untuk fungsi box filter, yaitu mengambil gambarnya, data gambarnya, yaitu A, diletakkan di variabel A, kemudian variabel A itu dirubah menjadi gray, RGB to gray, kemudian dirubah di smoothing menggunakan box filter. Kemudian untuk yang median filter itu di function bawahnya. Di sini kurang lebih sama, yaitu mengambil gambarnya terlebih dahulu, kemudian dirubah menjadi gray, dari RGB menjadi gray, kemudian dilakukan pemrosesan smoothing menggunakan median filter. Kemudian kembali ke GUI-nya, kita akan lihat untuk function sharpening-nya, yaitu menggunakan Laplacian. Nah, di sini untuk function Laplacian-nya, kita ambil gambarnya terlebih dahulu, datanya, yaitu diletakkan di variabel A, kemudian dilakukan pemrosesan Laplacian, yaitu sharpening atau penajaman. Ini untuk fungsinya. Kemudian untuk pengolahan citra selanjutnya itu kita kembali ke GUI, kita masuk ke restoration. Kita callback untuk restoration. Nah, ini untuk fungsi dari pengolahan restoration, image restoration, yaitu menggunakan noise. Diambil terlebih dahulu datanya, diletakkan di variabel A, kemudian dilakukan restoration, yaitu noise. Kemudian ditampilkan menggunakan imshow. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya itu ada morfologi, image morfologi, itu yang pertama fungsi untuk dilasi. Kita lihat callback-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk function dari dilasi, yaitu datanya diambil, kemudian diletakkan di variabel A, kemudian dirubah menjadi gray terlebih dahulu menggunakan RGB to gray, kemudian dilakukan pengolahan citra, yaitu dilasi. Kemudian ke fungsi yang terakhir, yaitu morfologi menggunakan erosi. Kita lihat akan callback, view callbacks, kemudian kita callback. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah fungsi untuk erosi callback. Bisa diambil datanya, diletakkan di variabel A, kemudian dirubah menjadi RGB, jadi sama. Untuk yang morfologi, dua-duanya dirubah terlebih dahulu dari RGB ke gray, kemudian baru dimasukkan atau diolah morfologi dengan metode erosi. Jadi itu untuk yang tahap praproses, terus kemudian masuk ke tahap dari segmentasi. Baik, untuk soal kedua, kita lanjut ke tahap segmentasi. Yang pertama, oke. Baik, di sini ada thresholding dan segmentasinya ada 3. Yang pertama ada thresholding, dan yang kedua deteksi tepi, dan yang ketiga clustering. Yang pertama kita import gambar terlebih dahulu.
Untuk fungsi thresholding sendiri ini adalah suatu proses penentuan ambang batas nilai piksel pada citra digital, merupakan salah satu teknik utama dalam clustering klasifikasi citra digital, khususnya untuk citra digital saluran tunggal. Baik, ini adalah hasilnya dari segmentasi thresholding. Yang kedua, deteksi tepi. Deteksi tepi yang biasa kita sebut edge detection, yang cara-cara matematis untuk mengenali titik-titik dalam citra digital yang kecerahannya berubah drastis atau secara formal memiliki diskontinuitas. Dan ini adalah hasilnya dari deteksi tepi. Baik, perubahan sangat signifikan ya, terlalu gelap. Yang ketiga, terakhir, ada clustering. Clustering sendiri adalah sebuah proses pengelompokan data dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data-data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Baik, kita klik dahulu clusteringnya. Dan ini adalah hasil dari clustering yang tadi. Baik. Untuk codingannya, kita masuk ke codingannya. Untuk thresholding langsung kita callback. Kita masuk ke codingannya. Baik, di sini get app data ini digunakan untuk memasukkan data variabel A, dan yang lalu gambar A ini diproses menjadi abu-abu, dan lalu di sini ada codingan thresholding. Lanjut ke deteksi tepi. Lalu kita callback. Di sini hampir sama seperti thresholding. Get app data untuk mengambil data, dan RGB to gray membuat gambar menjadi abu-abu dan menggunakan metode Sobel. Dan ini adalah deteksi tepi. Lanjut ke clustering. Clustering, oke. Ini sama seperti tadi, get app data untuk memasukkan gambar, lalu Kamin sendiri di sini adalah rata-rata algoritma untuk membagi pengamatan menjadi kelompok sedemikian hingga setiap pengamatan termasuk ke dalam kelompok dengan rata-rata terdekat. Di sini ada codingan dari clustering. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, lalu yang ketiga, di sini dijelaskan untuk yang ketiga adalah tahap pengenalan dari objek. Untuk pengimplementasiannya menggunakan fungsi klasifikasi citra, ini saya menggunakan dengan traditional machine learning dengan CNN dan KNN. Untuk yang pertama menggunakan CNN. Sebelum itu, apa itu CNN? CNN adalah salah satu jenis network yang bisa digunakan pada data image. CNN ini digunakan untuk mendeteksi dan mengenali suatu objek pada sebuah image. Secara garis besar, CNN ini tidak beda jauh dengan neural network yang lainnya. CNN juga memiliki bias, activation function, lalu CNN ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu extraction layer dan
fully connected layer. Kenapa extraction layer? Karena bagian ini melakukan encoding dari sebuah image menjadi fitur yang berubah angka-angka yang merepresentasikan image tersebut. Oke. Tanpa perlu pertama lagi, mari kita coba. Di sini kami mempunyai sebuah data flower di antara sunflower dan tulip. Ada daisy, ada iris, sunflower, dan tulip. Di sini saya mencoba menggunakan sunflower. Di sini saya mengambil sebuah data, lalu saya prediksi. Dalam prediksi ini disebutkan bahwa gambar ini adalah sunflower dengan kemungkinan 69, sekian persen. Di sini memprediksi menggunakan mesin learning tadi, gambar ini itu apa. Lalu saya coba dengan yang kedua, flower menggunakan tulip. Saya mengambil salah satu, lalu saya predik ini apa. Oh, maaf. Yang lain, oke. Sini diprediksi bahwa ini adalah tulip. Mengapa tulip? Mengapa bukan sunflower atau yang lain? Mari kita coba lihat dalam codingannya. Di sini ada beberapa codingan yang dia memprediksi dari gambar-gambar tersebut. Lalu setelah dia diprediksi, setelah data tadi diprediksi, setelah kita memasukkan gambar, ini ada beberapa fungsi yang untuk memprediksi gambar itu gambar apa. Ini ada beberapanya. Ini untuk memprediksinya. Menggunakan classify, lalu discourse berapa persen dari berapa prediksinya. Oke, yang kedua saya menggunakan KNN. Sebelum itu, apa itu KNN? KNN adalah atau yang disebut dengan algoritma key nearest network, merupakan algoritma dari mesin learning sederhana yang mudah diterapkan, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah, klasifikasi, dan regresi. Di sini saya menjelaskan, yang pertama, saya mempunyai data pelatihan. Data pelatihannya adalah otak. Lalu saya mencari berapa jumlah filenya, lalu apa ciri-cirinya. Setelah itu saya proses. Di sini untuk RGB-nya, ciri merahnya berapa, untuk green-nya berapa. Ini diproses. Ada juga data latih baru. Ini untuk mengolah citra data dari semua filenya bersama. Lalu kita proses untuk data pelatihan ini. Kita run dulu. Ya, untuk akurasi dari data pelatihan ini adalah sekitar 87,5. Ini adalah akurasi dari pelatihan data ini tadi. Yang kedua, dari data uji. Di sini ada data uji hampir sama seperti yang tadi. Mari kita coba untuk akurasinya. Di sini akurasi untuk data pengujian ini adalah 91,66%. Di sini dijelaskan bahwa berarti akurasi untuk pengujian lebih tinggi daripada data pelatihan. Nah, itu mari kita coba dari programnya. Kita coba programnya apakah
Pertama-tama kita import gambar dari data uji tadi. Kita mengimport paru-paru seperti ini. Yang pertama kita segmentasi dulu gambar tadi. Kita segmentasi jadi seperti ini. Lalu mengekstraksi ciri-ciri tadi. Di sini setelah diekstraksi akan terlihat red-nya berapa, green-nya berapa, dan blue-nya berapa. Setelah itu kita klasifikasi ini gambarnya apa dan dicari bahwa gambar ini adalah paru-paru. Yang kedua mari kita coba menggunakan gambar otak dari data uji. Yang pertama untuk segmentasi. Seperti berikut adalah hasil dari segmentasi tersebut. Lalu kita mengekstraksi ciri dari gambar ini. Setelah dicari bahwa cirinya seperti ini, kita klasifikasi gambar ini itu gambar apa. Nah, itu ternyata gambar ini adalah gambar otak. Untuk kodenya, yang pertama untuk segmentasi, setelah kita mengimport gambar, kita mensegmentasi gambar tersebut. Ini adalah untuk segmentasinya. Yang pertama kita mengambil image yang sudah di import tadi. Setelah itu kita mengubahnya menjadi RGB to gray, mengubahnya menjadi abu-abu. Lalu mengkonversi citra grayscale menjadi citra biner lagi, melakukan operasi komplement, lalu memasukkan operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil dari segmentasi. Setelah itu ekstraksi ciri dari warna RGB. Setelah semuanya diproses, proses dari segmentasi ini ditampilkan. Yang kedua menggunakan ekstraksi. Tadi ini adalah koordinatnya untuk mengekstraksi dari gambar tersebut. Setelah kita mengekstraksi, kita mengklasifikasi ini gambarnya gambar apa. Nah, itu yang pertama kita mengambil ciri uji tadi, lalu melut MDL. MDL ini adalah hasil dari yang tadi, hasil dari pelatihan dan pengujian tadi. Setelah itu kita memprediksi ini tuh gambar apa, lalu dan ditampilkan dalam tampilan di sini. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih.